saya Rinrin, saya dari Kumpul Disciple, dan hari ini saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan saya, terutama di tahun 2025. Sebenarnya saya tidak pernah kepikiran akan pelayanan di multimedia. Dari awal saya pengennya jadi pemusik, belajar gitar. Bahkan waktu sudah masuk multimedia pun, saya masih coba buat berusaha ke pelayanan musik. Saya ikut kaderisasi bass, pelayanan bass di Arrow, berharap biar bisa jadi pemusik. Awal tahun lalu, pelayanan saya terasa biasa saja. Saya orangnya pendiam, tidak pede, tidak berani bertanya, dan sering merasa saya tidak sepintar yang lain. Jadi melayani pun juga masih setengah-setengah. Titik perubahan saya mulai di bulan Juli, waktu saya ditawari jadi volunteer multimedia di Unlimited Fire Go Pantura 2025. Sebelum acaranya ada workshop untuk khusus volunteer multimedia. Di situ saya belajar banyak hal baru. Di sana Tuhan pakai seseorang untuk mendorong saya keluar dari zona nyaman. Dan saya mulai berani bertanya walaupun masih sedikit. Buat saya berani bertanya itu tidak mudah. Di acara itu, saya masuk tim production, ketemu orang baru dan belajar banyak hal baru yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan. Masuk bulan Agustus, Tuhan kasih berkat yang luar biasa. Beberapa kakak-kakak dari UF Production datang ke gereja kami. Mereka merapikan, membenarkan, dan membangun ulang ruang multimedia yang sekarang Bapak Ibu Saudara lihat. Kabel dirapikan, sistem dibenarkan, bahkan mereka sampai menginap di gereja beberapa hari. Yang membuat saya terharu, mereka melakukan semua itu bukan karena diminta ataupun karena uang, tapi karena mereka melihat anak-anak muda di gereja kami mau belajar dan mau melayani. Di situ saya sadar Tuhan hadir lewat antusias kami untuk belajar dan lewat orang-orang yang mau menjadi berkat. Setelah itu, saya semakin punya api untuk belajar multimedia. Sampai akhirnya pertama kali pegang kamera di bulan November. Jujur, di proses ini saya juga masih sering merasa minder. Saya sering membandingkan diri saya dengan orang lain yang lebih jago. Tapi Tuhan mengajarkan saya, melayani bukan soal siapa yang paling bisa, tapi soal mau belajar dan setia. Masih di bulan November, saya diberi kesempatan untuk melayani di acara Harmony Fest di sekolah. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dulu acaranya biasa saja, bahkan membosankan. Cuma performance seadanya. Tapi tahun ini, karena ada guru baru yang mengelola acaranya, Harmony Fest dibuat beda total. Ada multimedia, pakai proyektor, sewa lighting, dekorasinya pun rapi dan niat. Bahkan sistem acaranya juga tertata, komunikasinya pun juga pakai HT. Di situ saya sadar, Tuhan pakai pelayanan di gereja untuk membentuk saya supaya bisa jadi berkat di luar gereja juga. Puncaknya di bulan Desember, saya, Gabriel, dan Davin diberi kesempatan untuk jadi bagian multimedia di Natal Sekota Tegal 2025. Prosesnya benar-benar maju mundur. Awalnya kami dikabari jadi bantu, lalu batal, lalu jadi lagi. Jujur, di situ saya sempat kecewa karena saya merasa, oh, berarti bukan waktunya. Tapi ternyata Tuhan punya timing tersendiri. Di saat yang tidak kami duga, kami dipanggil dan diminta langsung untuk membantu. Di tengah tim yang besar, vendor, dan tim produksi, saya bersyukur bisa dipercaya untuk ambil bagian langsung dalam pelayanan itu. Di situ saya belajar bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun kelihatannya maju mundur, tapi saat waktunya tiba, Tuhan membuka jalan dengan caranya. Saya sadar Tuhan menempatkan saya di multimedia bukan tanpa alasan. Lewat proses yang kadang tidak mulus, Tuhan pelan-pelan membentuk saya.
Dari yang pendiam menjadi lebih pede, yang tidak berani ketemu orang baru jadi membuka diri, dari yang setengah-setengah jadi mau melayani sepenuh hati. Dan saya belajar, Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita dengan cepat, tapi Tuhan setia mengubah hati kita lewat proses. Kalau Tuhan setia memproses saya percaya Tuhan juga bekerja dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati.